Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah pada minggu ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Lukas pasal 21 ayat 36 dengan tema berjaga dan berdoa. Demikian firman Tuhan untuk kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini dunia sedang dilanda resesi yang besar akibat pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang besar gulung tikar dan banyak orang kehilangan pekerjaan, di PHK, dirumahkan, bahkan resesi ekonomi terjadi saat ini. Dunia dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan semua akan pulih kembali. Keadaan seperti ini telah Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca pada hari ini. Dalam ayat sebelumnya, kebenaran firman Tuhan ini sudah menyampaikan apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Yang pertama akan ada penyesatan dalam ayat 8. Yang kedua akan ada peperangan dan pemberontakan. Akan ada gempa bumi yang dahsyat. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kejadian di Masamba. Dan yang berikutnya penyakit sampar dan kelaparan di berbagai tempat, hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan ada penganiayaan orang percaya oleh karena nama Yesus, kejatuhan kota Yerusalem, bahkan akan ada ketakutan dan kecemasan menghadapi keadaan pada saat itu. Itulah yang Alkitab ungkapkan. Beberapa ungkapan tentang berjaga dan berdoa dalam Perjanjian Baru selalu berkaitan dengan kesiapan umat Tuhan menghadapi perubahan zaman dan menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dari ayat perenungan kita hari ini, ada dua hal yang perlu kita sadari mengapa kita penting untuk berjaga-jaga dan berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita beroleh kekuatan. Firman Tuhan katakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kata luput dari semua itu bukan hanya menunjuk pada masa-masa kesulitan yang
seperti disampaikan dalam ayat 8 sampai 26. Tetapi juga dalam ayat 34 dan 35 tentang luput dari kehidupan orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan duniawi semata tanpa mau mempedulikan waktu Tuhan akan segera tiba. Berjaga-jaga sambil berdoa akan membuat kita peka secara rohani untuk melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini sebagai bagian dari penggenapan janji Tuhan yang sedang dinyatakan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, karena itu senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa itu adalah salah satu cara kita berjaga-jaga. Melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari juga adalah tindakan berjaga-jaga dan berdoa. Yang paling penting, bagaimana kita menjaga kehidupan rohani kita agar terus bertumbuh dan semakin berakar di dalam Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, tidak sehelai pun dari rambut kepala kita akan hilang. Dalam ayat 18, Dia berjanji untuk menjaga kita. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang kedua, apa hal penting yang perlu kita pahami untuk kita bisa berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita tahan berdiri di hadapan anak Allah. Dalam perjanjian lama, setiap kali umat Israel berhadapan dengan kehadiran Allah, mereka akan berlutut dan menyembah karena selain menghormati hadiran Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri memandang kemuliaan Allah. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, setiap orang akan berhadapan dengan anak manusia yang akan menjadi hakim. Ia akan memisahkan kambing dan domba, lalang dan gandum. Hal ini berarti bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kesesakan dan penderitaan pada masa-masa sulit akan menjadi ujian iman bagi orang percaya, apakah nanti ia akan tahan berdiri di hadapan anak Allah oleh karena tetap hidup dalam kebenaran, atau tertunduk dan menyesali diri karena hidup masa bodoh dan membuang kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup dalam kebenaran. Dalam ayat 19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan beroleh hidupmu. Hidup yang sejati telah kita terima pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit serta menjadi juru selamat bagi kita. Tetapi kita harus terus hidup dalam kehidupan itu. Roh Kudus adalah jaminan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan kita sampai kita meraih dan memperoleh kehidupan yang sejati pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, orang percaya akan dimampukan untuk tetap hidup setia sampai akhir dan memperoleh. Karena itu, dari kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Kita tidak boleh masa bodoh dan tidak peduli dengan bagaimana cara kita hidup di masa-masa ini. Marilah jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan tanpa ada pertobatan dan kesadaran bagaimana hidup yang kita jalani. Ketika waktu Tuhan tiba, ada waktunya untuk kita tidak bisa lagi memperbaiki hidup kita selain kebinasaan kita yang akan diterima. Oleh sebab itu, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa apapun kondisi dan keadaan kita saat ini. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada minggu ini. Biarlah menjadi berkat kekuatan bagi kami. Kami terus berjaga-jaga berdoa. Jaga hidup kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami, berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing untuk kami boleh tetap setia mengasihi Engkau. Keluarga kami pun dimanapun berada, Tuhan memberkati. Gereja Tuhan, umat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, tim medis, pemerintah kami, sinode kami, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan
iman kami, hati kami tetap dekat dan berpaut kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami belum bisa beribadah bersama-sama, tapi biarlah hati kami, roh kami tetap satu di dalam Engkau, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan dan terus setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada waktu yang tepat kami boleh beribadah bersama-sama, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa.